Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Berjumpa lagi dengan Ustazah Dela di sini dalam pembelajaran matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika hari ini kita akan membahas soal tentang operasi hitung pecahan campuran yang sudah Ustazah berikan minggu lalu. Adapun soal-soalnya adalah 25/8 dan 1/6. Dioperasikan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mari kita bahas satu persatu. Soal yang pertama yaitu 25/8 ditambah 1/6. Nah, masih ingat ini adalah bentuk pecahan apa? Ya, ini adalah bentuk pecahan campuran. Dioperasikan dengan operasi penjumlahan. Masih ingat bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kalau pecahannya masih dalam bentuk pecahan campuran, maka kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 25/8 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 8 kali 2 ditambah 5. 8 kali 2 adalah 16, kemudian ditambah 5 adalah 21. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 21/8. Begitu juga dengan 1/6 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 6 kali 1 adalah 6, kemudian ditambah 1 adalah 7. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 7/6. Nah, sudah menjadi bentuk pecahan biasa semua. 21/8 ditambah 7/6. 8 dan 6. Beda penyebut, maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara apa? Ya, dengan mencari KPK dari 8 dan 6. Misalnya kita dapat mencari KPK dari 8 dan 6 dengan mencari kelipatannya. 8 kelipatannya adalah 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Sedangkan 6 kelipatannya adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, perhatikan dari kelipatan yang sudah kita cari tadi, ternyata sudah ada angka yang sama, yaitu angka 24. Maka KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Jadi penyebutnya kita jadikan 24 semuanya. 8 menjadi 24 adalah dikali 3. Jika penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. 21 dikali 3 adalah 63. Begitu juga dengan penyebutnya 6. 6 biar menjadi 24, maka kita kalikan 4. Maka pembilangnya juga kita kalikan 4. 7 kali 4 /adalah 28. Nah, jadi sekarang sudah dalam bentuk penyebut yang sama. 63/24 ditambah 28/24. Maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 63 ditambah 28 adalah 91 per 24. Penyebutnya tetap ya. Nah, perhatikan. 91/24. Apakah ini bisa kita sederhanakan? Ternyata bisa. Karena apa? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka kita bisa bagi dengan pembagian biasa.
91 dibagi 24 adalah 3 dan sisanya adalah 19. Maka dapat kita buat bentuk pecahan campuran. Karena hasilnya 3, maka kita tulis 3 utuh. Sisanya adalah 19, maka 19 kita taruh sebagai pembilang per 24 sebagai penyebut. Jadi hasil paling sederhana dari penjumlahan ini adalah 3, 19 per 24. Lanjut ke soal nomor 2. 2, 5 per 8 dikurangi 1, 1 per 6. Pecahannya sama seperti tadi, bedanya adalah operasi pengurangan. Langkah-langkahnya juga sama seperti penjumlahan. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Hasilnya adalah 21 per 8 dikurangi 7 per 6. Kemudian kita samakan penyebutnya seperti tadi. Penyebutnya kita samakan menjadi 24 dengan mencari KPK-nya. Kemudian setelah penyebutnya sama-sama 24, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 63 dikurangi 28 adalah 35 per 24. Nah, pecahan ini apakah bisa dibuat sederhana? Ternyata bisa. Karena apa? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Kita bagi seperti biasa. 35 dibagi 24 adalah 1. Sisa 11. Maka bentuk pecahan campurannya adalah 1. Kita tulis 1 bilangan utuh. Sisa 11. 11 sebagai pembilang per 24 sebagai penyebut. Bagaimana? Mudah kan? Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan caranya sama. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya, kemudian baru dioperasikan pembilangnya. Next, untuk soal yang ketiga. 2, 5 per 8 dikali 1, 1 per 6. Nah, operasi yang digunakan adalah perkalian. Caranya kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa seperti tadi. Hasilnya adalah 21 per 8 dikali 7 per 6. Nah, kalau sudah begini terus diapakan? Ya, kalau perkalian ini sangat mudah. Kita tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. 21 dikali 7 adalah 147. 8 dikali 6 adalah 48. Nah, jadi hasilnya adalah 147 dibagi 48. Ini bisa disederhanakan. Karena apa? Seperti tadi, pembilang lebih besar daripada penyebut. Kita bagi seperti biasa. 147 dibagi 48, hasilnya adalah 3, sisa 3. Maka hasilnya 3, kita tulis 3 utuh, sisanya 3, 3 sebagai pembilang per 48 sebagai penyebut. Nah, perhatikan bentuk pecahannya, 3 per 48. Apakah 3 per 48 ini bisa kita buat lebih sederhana lagi? Nah, ternyata bisa anak-anak. Kita bagi dengan angka yang sama. 3 bisa dibagi 3, 48 juga bisa dibagi 3. Maka kedua bilangan ini kita bagi 3. 3 dibagi 3 adalah 1, 48 dibagi 3 adalah 16. Jadi, kita buat pecahan paling sederhananya adalah 3, 1 per 16. Selanjutnya, soal nomor 4. 2, 5 per 8 dibagi 1, 1 per 6. Pembagian pecahan campuran. Caranya sama seperti tadi, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa.
21/8 dibagi 7/6. Nah, kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa, bagaimana langkah selanjutnya? Ya, kalau pembagian pecahan kita ubah dulu menjadi perkalian. Syaratnya apa? Syaratnya adalah pecahan yang belakang kita balik. Yang semula pembilang menjadi penyebut dan sebaliknya. Jadi 21/8 tetap dikali 7/6-nya kita balik menjadi 6/7. Nah, setelah seperti ini kita tinggal mengalihkan saja pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Atau karena ini bilangannya bisa kita sederhanakan, maka boleh kita sederhanakan terlebih dahulu. Misalkan dengan cara mencoret seperti ini. 21 dibagi 7, bisa kan? 21 dibagi 7 adalah 3, maka 21-nya kita coret menjadi 3, 7-nya kita coret menjadi 1. Kemudian 6 dan 8 sama-sama bisa dibagi 2, maka 6 dibagi 2 adalah 3, 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, perhatikan angkanya lebih kecil kan atau lebih sederhana. Maka dengan itu kita dapat lebih mudah mengalihkannya. 3 dikali 3 adalah 9, 4 dikali 1 adalah 4. 9/4. Apakah bisa dijadikan lebih sederhana lagi? Ternyata bisa karena pembilang lebih besar daripada penyebut. 9 dibagi 4 adalah 2, sisanya 1. Maka 2 sebagai bilangan utuh, sisanya 1 sebagai pembilang, per 4 sebagai penyebut. Jadi hasil akhirnya adalah 21/4. Bagaimana? Sudah paham kan tentang operasi campuran pada pecahan campuran? Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, selanjutnya Ustazah akan menerangkan pemantapan materi tentang operasi hitung pecahan desimal. Nah, perhatikan di sini. Misalkan Ustazah punya soal 2,3 dan 0,4. Kita operasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita bahas satu persatu. Untuk soal nomor 1, 2,3 ditambah 0,4. Kalau penjumlahan seperti ini, kita bisa langsung menggunakan cara bersusun. 2,3, 0,4. Ingat ya, anak-anak, komanya harus lurus. Baru kemudian kita jumlahkan dari yang paling belakang. 3 ditambah 4 adalah 7, 2 ditambah 0 adalah 2. Komanya lurus, kemudian kita kasih koma. Maka hasil akhirnya adalah 2,7. Nah, begitu juga dengan pengurangan. 2,3 dikurangi 0,4. Kita buat cara bersusun, sama, komanya harus lurus. Baru kemudian kita operasikan. 3 dikurangi 4, ternyata tidak bisa, maka kita meminjam 1 puluhan di depannya, maka menjadi 13. 13 dikurangi 4 adalah 9. 2 tadi sudah dipinjam 1 menjadi puluhan, maka tinggal 1. 1 dikurangi 0 adalah 1. Kemudian komanya kita kasih tanda koma. Maka hasil akhirnya adalah 1,9. Bagaimana? Mudah kan untuk penjumlahan dan pengurangan? Kita bisa menyelesaikannya dengan cara bersusun seperti ini. Tapi ingat, komanya harus lurus. Next, soal yang ketiga yaitu 2,3 dikali 0,4. Kita juga bisa menyelesaikan soal ini dengan perkalian bersusun. 3 dikali
4 adalah 12. Kita tulis 2, kita simpan 1. 2 dikali 4 adalah 8, ditambah simpanannya 1 adalah 9. Kemudian 3 dikali 0 adalah 0, 2 dikali 0 adalah 0. Kemudian kita jumlahkan. 2 karena tidak ada penjumlahnya, maka langsung kita turunkan 2. 9 ditambah 0 adalah 9, 0-nya juga turun. Nah, perhatikan, 2,3, 0,4. Ternyata di belakang koma ada 2 angka, yaitu 3 dan 4. Maka kita undurkan komanya dari belakang, 1, 2. Maka letak komanya adalah di sini. Jadi hasil akhirnya adalah 0,92. Kemudian untuk soal nomor 4, 2,3 dibagi 0,4. Nah, kalau pembagian desimal seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 2,3 bentuk pecahan biasanya adalah 23/10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma ada 1 digit. Kalau 1 digit maka per 10. Kalau ada 2 digit maka per 100. Kalau ada 3 digit maka per 1000 dan seterusnya. Karena di sini ada 1 digit di belakang koma, maka kita buat 1/10. Jadi 23/10. Begitu juga dengan 0,4, kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 4/10. Nah, kalau sudah menjadi bentuk pecahan biasa seperti ini, kemudian bisa kita operasikan. Karena di sini adalah pembagian pecahan biasa, maka kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Syaratnya, pecahan yang belakang kita balik, yang semula pembilang jadi penyebut, dan yang semula penyebut menjadi pembilang. Maka 23/10 dikali 10/4. Kita bisa menyederhanakan. Karena di sini ada 10 sebagai pembilang dan 10 sebagai penyebut, maka bisa kita coret untuk bisa menghitungnya menjadi lebih mudah. Karena 10-nya kita coret, maka tinggal 23/4. Apakah bisa dijadikan lebih sederhana lagi? Bisa. Karena apa? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut. 23 dibagi 4 adalah 5, sisa 3. Maka 5 sebagai bilangan utuh, 3 sebagai pembilang, dan 4 sebagai penyebut. Nah, demikian anak-anak pembahasan soal matematika dan pemantapan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya ya. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.